Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fisa Berizal dari kelas 12 IPS akan menjelaskan materi tentang daerah minat tentang respon negara India terhadap kemerdekaan Indonesia, peran tokoh diplomat Sultan Syahrir, respon PBB melalui KTN, dan hasil perundingan KMB atau Konvensi Meja Bundar. Yang pertama, respon negara India terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia yaitu langsung berkunjung ke Indonesia itu sendiri, dan India itu mengakui bahwa telah berdiri negara baru yang bernama NKRI pada saat itu. Terus yang kedua ada peran tokoh diplomat Sultan Syahrir. Pasca kemerdekaan Indonesia, Sultan Syahrir dipercayai menjadi Perdana Menteri pertama Republik Indonesia. Ia menjabat sebagai menteri termuda di dunia dengan usia 36 tahun. Bahkan beliau juga rangkap jabatan sebagai Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri pada saat itu. Yaitu peran Sultan Syahrir dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia pada saat itu. Terus yang ketiga ada respon PBB melalui KTN. Dan yang ketiga ada respon PBB terhadap kemerdekaan Indonesia melalui KTN, yaitu menyelesaikan konflik dengan Indonesia dan Belanda. Dan jadi menyelesaikan konflik Indonesia dan Belanda tersebut, PBB berperan besar dalam menyelesaikan konflik antara Indonesia dan Belanda usai kemerdekaan. Meski sudah memproklamasikan kemerdekaan di tahun 1945, namun Belanda masih tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia dan terus berupaya melakukan serangan militer. PBB pun berperan untuk melakukan resolusi antara Indonesia dan Belanda dengan mengeluarkan rekomendasi untuk membentuk Komisi 3 Negara atau KTN itu, yang dibentuk pada tanggal 18 Desember 1947. Pembentukan KTN juga dilatar belakangi oleh agresi militer satu oleh Belanda. Terus KTN terdiri dari dua negara, ditunjuk oleh negara yang bertikai serta satu negara penengah. Indonesia menunjuk Australia yang diwakili oleh saat itu Richard Kirby. Belanda menuju Belgia diwakili oleh Paul van Zeeland. Sementara penengahnya adalah Amerika Serikat yang diwakili oleh Frank Graham. KTN menghasilkan kesepakatan yang menggelar Perjanjian Renville. Setelah itu, PBB juga berperan dalam pembentukan Badan Perdamaian bernama United Nations Commission for Indonesia atau yang disebut dengan UNCI. Tugas UNCI menggantikan KTN atau untuk membantu memperlancar segala bentuk perundingan antara Indonesia dan Belanda. Dan hasil perundingan KMB adalah Konvensi Meja Bundar adalah sebuah pertemuan yang dilaksanakan di Den Haag di Belanda dari 23 Agustus sampai 2 November 1949. Delegasi yang dihadiri KMB yaitu Indonesia dengan Dr. Andes Mohatta sebagai ketua delegasi pada saat itu. Belanda dengan C.H. van Maarseveen sebagai ketua delegasi dan BFO Bijeenkomst for Federal Overleg dengan Sultan Hamid II sebagai ketua delegasi dan UNCI dengan Chris Clegg sebagai ketua delegasi juga. Dan hasil perundingan KMB-nya di saat itu adalah Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Satu. Dan kedua, ada pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949. Dan yang ketiga, ada masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam 1 tahun
setelah pengakuan kedaulatan RIS atau RIS. Terus yang keempat ada antara RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia Belanda yang diketuai oleh negara Belanda tersebut. Dan yang kelima ada RIS harus membayar semua utang Belanda sejak tahun 1900. Dari saya penjelasan tentang materi sejarah Minang kelas 12 ini, saya Hafiz Afrizal kelas 12 IPS pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.